gini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami lam yahtalim qantu taha mutlaqan abada wa ma tasaba aslan fi mata zamani ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami minhu الدواب فلم تحرم وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علاني وقلبه لم ينام والعين قد نأسد ولا يرى ذله في شمس فضاني كدفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة السيف يدا بمخدداني هذه الحصائص فاغفدها تكن أمينا من سر نار وصورك ومن محاني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ببركة السر والنور وأسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين amin. Kembali ke Neng Sarifah. Amin ya Allah, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Ya jazakallahu khairan kasiran diucapkan kepada Al-Mukarram Al-Haj Al-Ustad Abiyai Maliki Nur yang telah membackup ya, karena Abiyai sedang ada traffic Delta gitu. Terima kasih. Sekali lagi sawang sulan deui mengaturkan banyak terima kasih kepada Abiyai nggih. Insya Allah dengan memperbanyak kita makin banyak membacakan sholawat nggih, insya Allah makin banyak syafaat yang akan kita dapatkan dan kita rasakan. Amin ya Allah, amin ya mujibas sa'ilin. Bagi Abiyai juga insya Allah selalu mendapatkan pahala bermiliar-miliar. Ya Abiyai, terima kasih Abiyai. Baik, kita menuju ke acara selanjutnya. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan selamat terhubung, selamat sore, selamat hadir nih kepada rekan keluarga besar sahabat IndoVWT Lovers yang baru saja terhubung dan yang sudah terhubung. Terima kasih sudah bersinergi.
Baik, kita menuju ke acara selanjutnya, yakni acara inti Mau'idotil Hasanah. Kepada Al-Mukarram Al-Hajj Al-Ustad Abi Yai Maliki Nur dengan hormat tafadhol. Syukron kasiron aidon. Matur suwun. Izin deh. Apunten Pak Mas Izam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adyanal kafariti wat talihin. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atahu salihin. Amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz wa asatidzah, Bapak Yai, Ibu Nyai, dan tokoh-tokoh agama Islam di Delta yang hadir dan yang ada di Delta. Yang saya hormati pelaku NOC aplikasi Indo WWT Pak Azam serta segenap jajaran sysadmin. Yang saya hormati Mas Izam, Mu'alim serta Bunda Syarifah selaku penanggung jawab CH331 Semut My Love. Rekan sahabat fillah yang telah hadir juga, ada Bunda Nimas, ada Kang Rusdan, juga Pak Rino, Bunda Rosi, Bunda Zeni Andini, Pak Putra Kelana, juga Umi Astuti, dan Pak Sarato, rahimakumullah. Awalan puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat walafiat, sempat waktunya untuk berkumpul. Semoga kumpul-kumpul kita dalam rangka menyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ditambah-tambah nikmat tersebut dan dijaga dari hilangnya dari diri kita semua. Iqrar bilisan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat salam kita sanjungkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kalina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wasahbihi wasallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah bi barakati salawatil tibil qulub wa salawatil busra. Kesehatan, kebahagiaan, keberkahan hidup, berkah rizkinya, berkah
tolabul ilminya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumal ilma li izalatil syuhli an-nafsi waradlillahi ta'ala. Saya niat mencari ilmu, menghilangkan ketidaktahuan pada diri saya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begini, kita diniati kumpul kita tidak kumpul-kumpul yang mulghoh atau tidak ada artinya, tapi dicatat sebagai ladang amal, perilaku, ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya ngaji, mencari ilmu itu adalah perintah yang diwajibkan. Kalau perintah wajib itu dilakukan, tentunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Masih tentang keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, bersabda baginda Nabi alaihi salatu wasallam, man anfaqa dirhaman ala talibil ilmi, barang siapa menginfakkan 1 dirham 3.500 kalau diteruskan rupiah ya, ala talibil ilmi, atas orang yang mencari ilmu, pada anaknya atau kita sendiri yang lagi cari ilmu. Mungkin ada rutinitas di Delta, biasanya pas Jumat atau Ahad atau hari apalah, kita mengeluarkan uang mungkin untuk itu jariah atau untuk bensin atau patungan karena kita nyater armada mungkin. Lagi man anfaqa dirhaman ala talibil ilmi faka'an nama anfaqa misla jabali uhudin minadzahabil ahmari fi sabilillahi ta'ala. Itu loh, per 3.500 atau per 1 dirham itu bagaikan seperti kita menginfakkan, mensedekahkan 1 gunung Uhud, yang gunung itu materialnya terdiri daripada emas yang merah, emas murni, fisabilillah, untuk meluhurkan agama ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau pas kasih uang jajan kepada anak kita yang lagi sekolah atau mondok, ada yang mondok, kasih uang jajan atau SPP di situ untuk biaya beli LKS dan lain sebagainya, atau syariah, uang bulanan, itu per 3.500-nya itu kita seperti disamakan sedekah 1 gunung Uhud. Gunung Uhud itu terbuat dari emas yang warnanya merah. Ya, jadi tidak usah gerembang-gerembeng. Mau jaluk naik, jajah noh. Yang namanya anak ya. Ini tarian itu, kalau sudah ada kesepakatan tentunya ya kita ikhlas. Karena ini ladang amal untuk kita ketika kita masih hidup. Kita kan sudah jadi orang tua, sering dimintai anak ataupun keponakan atau cucu untuk bekal sekolah. Lebih-lebih kalau yang mondok ataupun lagi ngekos itu bentar-bentar minta transfer. Ini ladang amal untuk kita, semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, bersabda baginda Nabi alaihi salatu wasallam, man shalla salatan fil jamaati, barang siapa salat berjamaah ma'al muslimina, beserta orang-orang Islam arba'ina, dalam waktu 40 yauman hari, lam tafudhu rakaatan, tidak tertinggal satu rakaat. Sholat 40 hari jamaah ini hurduk semua wakil ini. Ini kalau tidak orang sungguh-sungguh kecer ini. Biasanya yang landai di rumah orang-orang tua itu, atau memang ada lakon lagi, ada rialat riaduh, sehingga dia itu sholat jamaah sampai 40 hari. Ada ijayah mungkin. Lam tafudhu rak'atan, kataballahu lahu bara'atan minan nifaqi, maka Allah catat orang itu bebas dari sifat munafik. Orang munafik diancam di neraka yang paling bawah, tadi bebas dari itu. Otomatis ahlul jannah, ahlus surga. Tapi ya angel Pak, lakonane angel, karena baru 5 waktu saja kecer terus. Dur, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, subuh lepas, munfarid lagi sendirian. Semampu nih. Lakon yang penting istiqomah dalam melakukan kewajiban lagi. Makome kedudukannya lagi latihan ya, sebisa-bisanya. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, bersabda baginda Nabi alaihi salatu wasallam, man sholat subha summa jalasa liyadhkurullaha ta'ala ya'tiyahullahu ta'ala fil firdausi sab'ina qasran min dhahabin wa fiddatin. Ini angel neh ini. Tapi kalau bisa ya TOP alias top. Man sholat subha, barang siapa sholat subuh, habis sholat subuh terus berzikir kepada Allah. Ya, habis sholat kalau orang umum ya paling wiridan itu. Baca istighfar, ada baca itu Allahumma anta salam, suratul Fatihah, ayat kursi, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Terus baca tahlil. Itu kalau orang awam biasanya kan itu. Sholat subuh, duduk berzikir kepada Allah. Jangan habis sholat terus lamcing, salam terponcing lungo. Iki karepe piye iki? Kita sudah menuju maghrib kok, habis sholat kok langsung pergi. Kalau ndak ada terus hari kebelet mau ke belakang ya ndak usah, ditunggu, jangan terus lamcing. Man laisa wiridun bahwa kiridun, ada sing mengecam seperti orang ndak tahu wiridan itu ya sama dengan sing mencolot ana buntute kayak. Summa jalasa liyadhkurullah ta'ala yu'tihullahu ta'ala fil firdausi sab'ina qasran. Mawiridan Allah berikan itu loh, di surga Firdaus 70 rumah tingkat. Rumah tingkat itu materialnya min dhahabin, dari emas, wafidotin dan perak. Kalau tidak di surga tidak ada. Dikasihkan di dunia, mah tingkat kok, dari materialnya kok dari emas atau perak. Wah, stres Pak, stres deh Joko, maling bedino nidi nidi foto ada pondasi deh, terbuat dari emas ya, pasang setrum nyetrum wong kena perkara, repot. Makanya diberikan di surga di akhirat. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, innama masalus sholati kama salin nahrin jarin. Sesungguhnya perumpamaan sholat itu seperti sungai yang mengalir.
sholat yang kita lakukan, sholat 5 waktu dan sholat lainnya, ada sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah itu. Ba'diyah asar tidak ada, Pak. Kalau ada habis sholat asar jangan sholat ba'diyah asar, tidak ada itu waktu makruh, kecuali ada sebab, ada gerhana ataupun ada orang meninggal, sholat jenazah. Terus sholat ba'diyah subuh juga tidak ada, tapi sholat subuh boleh malah sholat sunnah, kecuali kalau sholat qadha boleh, itu bebas waktunya. Innama masalul sholati kama salin nahrin jarin, sesungguhnya perumpamaan sholat, mengartikan ini loh bahasa Arab ke bahasa Indonesia ini loadingnya buanter aku sakatane kudu tepat kinara tepat, saya juga tidak mudeng sampean apalagi padha-padha ora mudeng bulan wong ora mudeng iki malah. Jadi perumpamaan sholat itu seperti kali yang mengalir, sungai yang mengalir ala babi ahadikum, atas pintu kalian semua. Di depan pintu ada sungai yang ada airnya mengalir. Yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa maratin. Tiap hari kita mandi di kali tersebut 5 kali. Jadi istilahnya kita sholat duhur itu mandi, membersihkan. Asar, maghrib, isya, subuh 5 kali tadi. Hal yabqa alaihi wasbun, apakah masih ada kotoran kalau orang itu mandi kok sampai 5 kali? Kita mandi paling rata-rata paling 3 kali, pagi, siang, terus sore biasanya, atau biasanya pagi, sore, ada malam juga, ada yang 2 kali juga. Apakah kotoran itu melekat? Masih ada kotoran yang melekat di badan kita? Kayaknya tidak ada itu. Kalau orang yang mandinya benar, kayaknya tidak ada dosa-dosa itu. Kalau memang sholatnya itu ikut aturan sholat. Qalulah, para sahabat berkata, ya tidak ada ya Rasulullah, bersih tuh. Sampai 5 kali itu. Sampai 5 kali mandi itu ya bersih, tidak ada kotoran. Qala kadzalika as-sholatu taghtasilu dzunub. Ya seperti itulah. Salat itu membasuh atau membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka jangan tinggalkan sholat. Bagaimana sibuknya, kalau memang lagi waktunya itu berujul keluar waktunya, diqadha. Jangan sampai tidak dilakukan. Goiman mumpung masih hidup dilakukan itu. Semampunya. Diusahakan. Sholat jangan sampai ditinggalkan, karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang rajin sholat itu terjaga. Mau maksiat itu kayak ada remnya, jadi otomatis ada remnya. Kayak ada yang bisiki, kenapa kamu lakukan ini? Anda pantas. Jangan. Nah, itu sirinya sholat, rahasianya sholat itu seperti ada rem otomatisnya ketika kita mau melakukan hal-hal yang tidak patut atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai nih bahasan fadilahnya. Fadilah apa mau? Ilmu, fadilahnya ilmu. Sekarang pembahasan tentang tawasul. Sering kita kalau ada ngaji-ngaji atau doa itu ada tawasul terlebih dahulu. Ada tawasul. Siapa yang bertawasul? Dimimin, umpama. Maksudnya tawasul itu apa? Kita kupas bareng-bareng di sini. Santai sambil menunggu waktu maghrib.
waktu Indonesia bagian barat. Kalau di Nimas itu ya, di Karawang itu di Timur Tengah ya, pagi ya, ini menjelang pagi ya. Tawasul al-wasilatu, atau membuat perantaraan. Wasilah itu seperti kita itu ingin ngambil pohon buah mangga, pohonnya itu tinggi, menek juga, mau manjat juga tidak ahli manjat, ataupun pohon mangga itu banyak semut kerangkangnya. Gimana ini caranya supaya bisa mendapatkan mangga yang diinginkan? Padahal itu ada mangga yang lagi masak, kuning, wah pasti enak ini, apalagi mangganya mana lagi. Nah terus kita mikir-mikir, wah pakai nganu ini genter atau galah untuk mengambil itu. Nah ini namanya wasilah atau perantaraan untuk memudahkan memperoleh sesuatu yang ingin kita inginkan. Al-wasilatu laha salasu ma'anin. Wasilah itu mempunyai 3 arti. Al-awalu at-taqarrubu ilallahi ta'ala. Yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fafiru ilallah itu WA-nya Mas Izam kan, fafiru ilallah itu maksudnya mendekatkan diri kepada Allah. Berlarilah kepada Allah. Berlarilah kalian semua kepada Allah. Fafiru ilallah. Takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, wasilah. Bitaati, dengan ketaatan. Jadi kita sholat itu supaya kita dekat dengan Allah. Kalau dekat mudah. Wa ta'ati rasulihi, dan ikut taat anut dengan utusannya Allah. Lewat wasilah Allah perintah sholat, lewat utusannya kita jalankan. Wa hadza wajibun layak mulul iman. Jadi mendekatkan diri itu dengan ketaatan, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah itu wajib. Dan tidak sempurna keimanan seseorang illa bihi, kecuali dengan ketaatan. Oh takarub dengan Allah ora gelem taat. Agar bilangnya ingin dekat, saya ingin dekat dengan Allah, tapi tidak mau menjalankan perintahnya, ogah-ogahan, lungsar, langsur, seenaknya sendiri. Ya tidak bisa sempurna imannya. Iman itu satu keyakinan dalam hati. Wasani, yang kedua, arti daripada wasilah adalah at-tawassulu ilaihi subhanahu wa ta'ala bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membuat perantaraan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh saya ingin dekat dengan Allah dengan syafaat baginda Nabi. Terus wa du'ai, dan doanya baginda Nabi. Nanti ada cerita bahwasanya semua nabi itu sudah menggunakan doa mustajabnya, kecuali baginda Nabi masih disimpan. Wa du'aihi wa dzalika kana fi hayatihi wa ba'da mautihi. Baik syafaat itu berlaku sesudah di waktu hidupnya baginda Nabi atau sesudah wafatnya. Wasalisu, adapun yang ketiga, arti daripada wasilah yaitu at-tawassulu bihi sallallahu alaihi wasallam bi manal aqsami 'ala Allah bidzatihi, yaitu dengan baginda Nabi. Ini at-tawassulu bihi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud tawasul kepada baginda Nabi yaitu di mana aqsami 'ala Allah, beberapa
sumpah kepada Allah dengan zatnya Allah, wallahi billahi, fahadha lam yaqa minas sahabati radhiyallahu anhu fil istisqa'i wa nahwihi. Ini pernah terjadi ketika para sahabat itu mau minta hujan, siraman hujan, itu membuat perantaran doa dengan wasilah doanya baginda Nabi. Keterangan ini diambil dari kitab Al-Ibda fi Madharil Ibtida li Syekh Ali Mahfud Al-Misri. Hukmut tawasuli, hukumnya tawasul membuat perantaraan ila hadrati ruhi Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa jami' ikhwanihi ila akhirih sampai akhirnya itu. Hukmu tawasulil hayyi walil mayyiti jaizun, membuat perantaraan kepada orang yang meninggal, orang yang masih hidup dan orang yang telah meninggal, itu boleh bil ijma'i, dengan sepakat para ulama. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Al-Ayah Al-Maidah ayat 305. Artinya ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu, dan carilah kalian ilaihi, kepada Allah, al-wasilata, perantaraan. Jadi kita punya dalil, punya referensi juga. Tidak asbun, walaupun di kubu sebelah itu mau menghentikan orang yang bertawasul, tapi kita juga punya sanadnya, punya dalilnya juga. Jadi jangan, tidak usah menghentikan, karena kita juga ada sanad dan ada makhad ataupun referensinya, baik dari Al-Quran ataupun hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawassalu bi, tawassalu, buatlah perantaraan kalian semua denganku. Siapa? Yaitu baginda Nabi. Wa bi ahli baiti, dan dengan ahli baitku, keluargaku, keluarga baginda Nabi. Fa innahu la yuraddu mutawassilun bina, sesungguhnya tidak ditolak orang yang membuat perantaraan dengan kita, yaitu baginda Nabi dan keluarganya. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan ini hadis Ibnu Hibban, dan waqala hadisun sahihun, ini hadis sahih. Jadi buat perantaraan wasilah, mau berdoa, itu tawasul terlebih dahulu kepada baginda Nabi dan keluarganya, itu la yuraddu mutawassilun bina. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i, alun nabi dzari'ati wa humu ilaihi wasilati arju bihim utaghatan biyantil yamini sakhifati. Alun nabi, keluarga baginda Nabi, dzari'ati, jadi bronto ingsun, jadi bronto dari cinta atau rindu gitu. Wahammu dzari'ati, wahammu wasilati ilaihi, dan keinginan kita semua kepada wahammu, dan keinginan kita, wasilati itu jadi perantaraan ilaihi kepada Allah, arju bihim,
mengharapkan Imam Syafi'i dengan alun Nabi, keluarganya baginda Nabi, godan, diberi hasil maksudnya besok di akhirat, biyadil yamini sohifati, dengan tangan kanan diterima buku catatan amal. Ini pertanda Imam Syafi'i berdoa dengan wasilah keluarga baginda Nabi kepada baginda Nabi dan keluarganya, supaya kelak ketika di akhirat menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, alamat orang yang beruntung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah maghfir li ummi Fatimata binti Asad awasi 'alaiha madkhalaha bihaqqi nabika wal anbiya'i min qabli, rawahu Tabrani an Anas wa sahahahul Hakim. Sabda baginda Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, ini kalau baginda Nabi ini membuat perantaraan ketika berdoa. Allahumma ighfir li ummi Fatimata, ya Allah ampuni bagi ummi Fatimah binti Asad, wasi 'alaiha, dan lapangkanlah kuburnya, wasi 'alaiha madkhala bihaqqi nabika, dengan haknya nabimu, wal anbiya'i, dan para nabi, min qabli, sebelumku. Ini pertanda bahwa baginda Nabi pun membuat perantaraan mendoakan Ummi Fatimah binti Asad dengan wasilah nabi-nabi sebelum baginda Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tahayyartum, ketika kebingungan kalian sama fil umuri, dalam memutuskan suatu perkara, bingung montang mantingi kepiye iki, ngedum warisan, mau ngedum apa membagi warisan, repot, yang situ minta lebih banyak, yang sini dikalahkan, terdolimi umpama, atau ada perkara yang belum bisa ketemu titik temunya atau solusinya. Idza tahayyartum, ketika kebingungan, bujur atau buju-buju bil umuri, fas'alu min ahlil kubur, maka buatlah perantaraan sebagian daripada ahli kubur. Rawahu Abu Bakar As-Siddiq, rawahu Muhammad ibnu Abdullah Al-Khani an Syekh Khalid Al-Usmani an Syekh Muhammad Al-Bukhari an Syekh Muhammad Waisil Bukhari an Sayyidina Ja'far Shadiq Al-Qasim ibn Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq an Salman Al-Farisi an Abi Bakar As-Siddiq an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sanadnya nih, Bahjatul Saniyah, dari kitab Bahjatul Saniyah di Syekh Muhammad ibnu Abdullah Al-Khani, kitab Bahjatul Saniyah Shahifah 41. Jadi ketika kebingungan, kita membuat perantaraan, itu berdoa, ya Allah, dengan haknya orang tua saya yang telah meninggal, saya buat perantaraan memohon kepadamu, ya Allah, semoga masalah ini Engkau selesaikan, Engkau berikan solusi terbaik. Jadi mintanya Allah, semua yang dibuat pijakan itu ahli kubur, tapi hakikatnya mintanya kepada Allah. An Anas radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya sahabat Umar radhiyallahu an kana idza kuhitu, ketika larang hujan, kuhitu, ketika lama kemarau panjang, idza kuhitu, kemarau panjang, istasqa bil Abbas bin Abdul Muthalib,
maka sahabat Umar itu meminta hujan dengan wasilah Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib. Wa qala, seraya sahabat Umar berdoa, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabika fataskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina. Ya Allah, sesungguhnya kami itu minta hujan kepadamu dengan nabiumu, maka berilah kami hujan, dan kami semua ini bertawasul membuat wasilah kepadamu dengan pamannya nabi kita, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Faskina, maka turunkanlah hujan kepada kami. Fayuskauna. Setelah wasilah seperti itu, sahabat Umar dengan pamannya baginda Nabi Ibnu Abbas itu terus diberi hujan oleh Allah. Ini tanda-tanda bahwa wasilah-wasilah membuat perantaraan itu menurut kita paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diperbolehkan, dan hadisnya hadis sahih rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Umar bin Khattab, diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, berkata sahabat Umar qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama tarofa, ketika mengakui Adamu, Nabi Adam, al-khati'ata, kesalahannya, qala, Nabi Adam berdoa, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ma ghafartali. Wa qala Allah Ta'ala, ya Adamu kaifa arafta Muhammadan. Ketika Nabi Adam itu mengakui kesalahannya, dilarang makan buah khuldi malah makan buah khuldi, Nabi Adam itu bertawasul membuat perantaraan doa itu dengan baginda Nabi Muhammad supaya diampuni, Allah ampuni dosanya. Sampai Allah terus menegur, wa qala Allah Ta'ala, ya Adamu kaifa arafta Muhammadan. Nabi Adam, bagaimana kamu kok tahu kenal Nabi Muhammad? Walam akhlukhu, kamu kok, padahal Nabi Adam itu belum saya ciptakan. Qala ya Rabbi innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, aku kenal nabimu akhir zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika engkau menciptakan aku itu mengangkat kepalaku dan melihat di pilar-pilar aras itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tadhif ila ismika illa ahabbul khalqi ilaika. Jadi tidak engkau sandarkan namamu kepada nama seseorang itu kecuali orang itu adalah makhluk yang engkau cintai. Qala Allah Ta'ala, sadaqta ya Adam, oh benar ya kamu Nabi Adam, innahu la habbul khalqi ilayya, itu memang Muhammad itu makhluk yang lebih aku cintai. Wa idza sa'altani bihaqqihi faqad ghafartu, kalau kamu meminta dengan haknya Nabi Muhammad maka aku ampuni. Faqad ghafartu laka walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Jikalau Nabi Muhammad tidak aku ciptakan, maka aku tidak akan menciptakan kamu Nabi Adam. Rawahul Hakim wa sahahahu Tabrani wa zada fihi wa huwa akhirul anbiya min dzurriyyatika. Demikian sedikit tentang tawasul, bisa kita lanjutkan besok karena waktu sudah mau menjelang maghrib. Semoga bermanfaat kumpul kidul kita di sore kali ini, dan dari catatan
amal soleh dan kita buat perantaraan wasilah kumpul-kumpul kita. Semoga menjadikan Allah berikan rahmat, berikan kesembuhan, berikan lancarnya rizki, kebahagiaan bersama keluarga tercinta, dan diurai apapun masalah yang sedang kita hadapi. Berkahnya wasilah kita kumpul-kumpul di sore kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan yufi ni'amahu yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita nafsik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wasallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi asma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa khrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatak wansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sirri wa nuri wa asrari suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator.